Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di waktu subuh yang diiringi dengan hujan deras yang turun di sekitar Masjid As-Salam Minomartani, Sleman, Yogyakarta. Kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin dengan tanpa membawa buku. Jamaahnya nggak ada yang bawa buku ya. Kitabnya apa Pak? Riyadhus Shalihin. Semoga tidak lali ya. Semoga tidak lupa. Kita akan mengkaji lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini kita membaca hadis-hadis beliau, bimbingan dari beliau, sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran dan nasihat yang baik untuk menjalani kehidupan ini. Pada hadis ini, kalau di urutan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, masuk di urutan 109 dari urutan Riyadhus Shalihin atau hadis-hadis di urutan Riyadhus Shalihin, atau urutan 15 di bab tentang Al-Mujahadah. Kita langsung masuk pada keterangan An-Nawawi. Qala al-musannif rahimahullah, kata An-Nawawi, al-khamis asyar, hadis yang ke-15. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ghaba ammi, pamanku tidak mengikuti an qitali badrin, peristiwa perang Badar. Pamanku tidak ikut peristiwa perang Badar. Nama paman beliau adalah Anas bin Nadhr. Berarti ponakan dengan paman namanya sama. Ceritanya begini ya. Anas itu punya bapak namanya siapa? Malik. Malik punya saudara namanya Anas. Malik dan Anas ini anaknya Nadhr. Tulisannya gini, non dot ro. Berarti Anas bin Anas, ini ada Anas 1, ada Anas 2. Ini Anas 1, ini Anas 2. Anas 2 bin Nadhr. Kalau sahabat Anas, Anas bin Malik bin siapa? Nadhr. Ini Anas 1. Kalau Anas 2 yang merupakan pamannya sahabat Anas, Anas bin Nadhr. Jadi namanya sama. Dan memang orang Arab rata-rata banyak nama yang kembar. Muhammad itu Masya Allah banyak sekali. Imam Al-Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi putu bapak seimbah namanya sama. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sekarang namanya Abdul Aziz. Di Arab itu banyak sekali. Abdul Aziz, Abdullah, Abdurrahman,
Itu banyak sekali. Sehingga kadang kakek dengan cucu namanya sama. Apalagi banyak orang Arab yang terkadang memberi nama anaknya dengan nama bapaknya. Bapaknya Abdul Aziz, nanti dia punya anak dikasih nama Abdul Aziz. Sehingga Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Aziz. Karena mereka untuk urusan nama itu banyak meniru kakek buyutnya. Inilah yang kemudian memberikan kebijakan atau yang menjadi latar belakang adanya kebijakan kenapa dalam penulisan paspor itu perlu 3 nama untuk menjamin adanya perbedaan. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman. Paspor Arab kan berapa Pak? 3 nama ya. Untuk apa? Memberi jaminan perbedaan. Baik. Kembali ke sini. Anas bercerita, ghaba ammi, pamanku tidak ikut qital Badr, perang Badar. Faqala, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Aku tidak ikut perang pertama ketika Anda memerangi kaum musyrikin. Dan perang Badar adalah perang pertama. Perang terakhir perang apa? Perang pertama. Perang pertama. Perang apa? Badar. Sebenarnya ada perang sebelum Badar tapi kecil. Skala kecil. Kalau yang skala besar itu perang Badar, makanya disebut dengan Badr Al-Kubra. Perang Badar besar. Badr Al-Kubra, perang Badar besar. Ini perang Badar untuk skala kecil. Kemudian perang terakhir. Perang terakhir. Perang apa, Pak? Perang terakhir perang apa? Uhud itu setahun setelah Badar. Ini terjadi tahun 2 Hijriah. Perang terakhir perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau haji wada. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kata Anas bin Nadr, pamannya Anas bin Malik, beliau mengatakan, la inillahu ashhadani qitalal musyrikina lalu la yuriyannallahu ma asna'u. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepadaku untuk memerangi kaum musyrikin, maka Allah akan tampakkan apa yang aku lakukan. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya nanti ada ekspedisi perang lagi, maka saya pasti akan ikut, saya akan sungguh-sungguh untuk memerangi kaum musyrikin. Falamma kana yaumu Uhudin inkashafal muslimun faqala Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula'i yakni ashabahu wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i yakni al-musyrikin. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd al-jannatu wa rabbil ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Qala Sa'd famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anasun fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis sayf aw ta'natan birumhin
aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihi al-musyrikuna fama 'arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Ketika terjadi peristiwa perang Uhud, inkasyafal muslimun, maka kaum muslimin mendaftarkan diri. Kaum muslimin mendaftarkan diri dan banyak sekali yang ikut dalam peristiwa perang Uhud. Perang Uhud terjadi tahun berapa? Perang Uhud terjadi di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Dan ini latar belakangnya adalah orang musyrik yang ingin balas dendam karena mereka mengalami kekalahan dalam peristiwa perang Badar. Badar itu di mana sih, Pak? Badar itu Madinah ke arah barat, hampir mendekati pantai Laut Merah, itu Badar. Kalau kita lihat di peta, mana yang Google Map ini aja nih, Maps. Ya. Kalau kita lihat di peta, Madinah itu ada di utaranya Mekah, ya. Nah, ini Madinah, dah. Ke kiri ini Badar. Ini Badar ya. Nah. Jadi dia ke arah barat dari Madinah mendekati Laut Merah. Nah, ada wilayah Yanbu yang ini banyak tambangnya, tambang minyak. Badar itu bawahnya, selatannya. Baik. Sementara Uhud dengan Madinah itu dekat. Uhud dengan Masjid Nabawi jaraknya hanya kurang lebih 3 kilo. Letak titik perang Uhud dengan Masjid Nabawi. Maka perang Uhud itu perang dalam kota. Sedangkan Badar itu perang jauh dari kota Madinah. Kok bisa, Pak? Yang satu tempatnya jauh, yang satu tempatnya berdekatan. Karena Badar itu bukan serangan, tapi awal mulanya adalah kaum muslimin mau menghadang kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan. Orang Mekah ketika mereka berdagang di daerah Syam. Syam itu di mana? Di utara. Ini cara ngubah jadi siang gimana ini? Satelit. Nah, gini ya. Jadi Syam itu kan di utara jauh, Pak. Nah, ada di sekitar Aleppo dan Suriah dan seterusnya. Nah, mereka ketika pulang ke Mekah itu akan melewati Madinah di sini. Karena mereka akan melewati Madinah, maka saat kaum muslim mendengar kafilah dagang Abu Sufyan mau melewati Madinah datang dari Syam, akhirnya dihadang. Nah, saat mau dihadang, mereka melewati daerah pantai kafilah dagang tadi. Akhirnya pasukan kaum muslimin ke arah pantai. Ternyata Abu Sufyan sudah mengirim utusan memberi informasi ke Mekah, Mekah di sini, bahwa kafilah dagang kita dihadang, tolong siapkan pasukan. Akhirnya Mekah mengirim 1.000 orang ke utara. Nah, saat terjadi pertemuan, ternyata kaum muslimin
menjumpai pasukan bersenjata, bukan menjumpai kafilah dagang. Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu dalam Al-Qur'an. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian berharap agar yang kalian temui adalah orang yang tidak bersenjata. Maksudnya kafilah dagang. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian ihdat ta'ifatain, kalian akan menjumpai salah satu dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ini tidak bersenjata. Mereka bawa barang bawaan, barang dagangan. Membawa barang-barang dagangan. Yang satu pasukan bersenjata. Datang dari Mekah untuk menghadapi kaum muslimin yang mau menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Lalu kata Allah, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian berharap yang akan menjadi musuh kalian, yang akan kalian hadapi adalah orang yang tidak bersenjata. Yaitu siapa? Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sehingga kan nanti bisa mendapatkan barang banyak. Dapat ghanimah dalam jumlah banyak. Wa yuridullah, tapi Allah menghendaki ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi, untuk menetapkan kebenaran itu dengan takdirnya. Allah ingin tunjukkan bahwa kaum muslimin bisa melawan orang musyrik walaupun mereka bersenjata lengkap. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan memutus tipu muslihat orang-orang kafir. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah hendak menampakkan kebenaran dan menistakan kebatilan walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Akhirnya kaum muslimin menjumpai pasukan lengkap bersenjata, sehingga terjadilah peristiwa perang Badar. Nah, di peristiwa perang Badar itu banyak sekali tokoh-tokoh orang musyrik yang mati. Abu Jahal di antaranya, Umayyah bin Khalaf di antaranya. Mereka semuanya mati, sehingga menjadi luka yang sangat mendalam bagi pasukan kaum musyrikin. Padahal jumlahnya lebih banyak. Bagaimana cara Allah membuat dua pasukan ini semangat untuk perang? Pasukan muslim melihat ke arah pasukan kafir, mereka melihat jumlah orang kafir banyak. Pasukan kafir melihat ke arah pasukan kaum muslimin, yang mereka lihat jumlahnya lebih banyak. Karena ada malaikat yang diturunkan oleh Allah dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di wilayah Badar itu ada gunung namanya Jabal Malaikah. Katanya di Jabal Malaikah ini tempat turunnya malaikat. Nanti kalau jenengan lihat di Zoom ya, di ini ada istilah namanya Jabal Malaikah. Di mana titik jauh? Itu katanya di Jabal Malaikah itulah turun malaikat. Kita lanjutkan. Nah, kemudian saat mereka mengalami kekalahan, maka mereka balas dendam. Lalu mereka nyerang Madinah dan dilayani oleh kaum muslimin di daerah Uhud. Maka terjadilah peristiwa perang Uhud. Faqala, maka Anas bin Nadr, pamannya Anas mengatakan, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula.
Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, aku minta maaf kepadamu, mimma sana'a haula, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh mereka, yaitu orang-orang munafik yang mereka membelot ketika apa? Mereka membelot ketika apa? Peristiwa perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud, berangkat dari Madinah, berangkat 1.000 orang, berangkat pasukan Madinah. Saya sebut pasukan Madinah ya. Itu 1.000 orang. Udah? Padahal jaraknya enggak jauh, hanya kurang lebih 3 kilo. Berarti kan dari sini ke UPN Pak ya, Ring Road. Perang dengan jarak yang demikian dekat, itu kalau kalah bahaya, karena pusat kota bisa jadi sasaran. Maka hanya dari titik A sampai titik Uhud yang jaraknya hanya kurang lebih 3 kilo, 1.000 orang ini membelot 300 orang. Inilah munafik yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga sisa pasukan berapa? 700-an orang. Sementara pasukan musuh orang Mekah waktu itu berapa? 3.000 orang. Maka saat peristiwa perang Uhud terjadi, 700 melawan 3.000. Karena ada 300 yang belot. Andaikan mereka tidak ikut dari awal, mungkin suasananya lebih ringan. Tapi saat mereka membelot, itu akan menurunkan semangat dan keberanian pasukan sisanya. Makanya salah satu di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah at-tawalli yaumaz zakhfi, lari dari medan perang. Itu dosa besar. Nabi SAW menyebutkan sab'un minal mubiqat, ada 7 dosa besar. Salah satunya adalah wat-tawalli yaumaz zakhfi, melarikan diri ketika perang sedang berlangsung. Itu tidak boleh, karena itu bisa menurunkan semangat kaum muslimin dan sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Oleh karena itu kalau sudah siap daftar maju, maka tidak boleh mundur. 700 lawan 3.000 dalam peristiwa perang Badar, perang Uhud. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan aku berlepas diri terhadap perbuatan mereka, yaitu orang-orang musyrik. Tsumma taqaddama, kemudian Anas maju, fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad, lalu ketemu Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Pemuka suku Aus. Ada 2 suku besar Madinah. Satunya suku apa? Khazraj. Siapa nama pemukanya? Sa'ad bin Ubadah. Dan suku Aus pemukanya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Faqala, lalu Anas mengatakan, ya Sa'ad, al-jannatu wa rabbil Ka'bah, inni ajidu rihaha. Wahai Sa'ad, aku mencium bau surga, demi Allah, aku mencium bau surga min duni Uhudin, di bawah gunung Uhud. Aku mencium bau surga di bawah gunung Uhud. Ya, aromanya kayak gimana wallahu alam. Tapi demikianlah semangat yang dimiliki oleh Anas bin Nadr. Beliau gambarkan, aku mencium bau surga di bawah bukit Uhud. Qala Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah,
Aku tidak bisa menghalangi apa yang beliau lakukan. Qala Anas, kata Anas bin Malik, kata sahabat Anas bin Malik, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Di tubuhnya Anas bin Nadhr, di tubuh pamannya, beliau jumpai ada 80 lebih sayatan pedang. Luka karena sayatan pedang. Nah, namanya perang, Pak ya. Mendekati apa? Senjata. Sehingga ada tusukan di kanan, tusukan di kiri, tusukan di mana. Itu jumlahnya ada berapa? 80. Menunjukkan bahwasanya tusukan pedang itu membuktikan beliau enggak mundur tapi maju. Sehingga beliau mati dalam posisi menyerang, bukan mati dalam posisi lari. Dan itu berbeda nilai kualitasnya. Kata beliau, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Kami jumpai ada lebih dari atau kurang lebih 80 bekas luka karena pedang, karena tombak, karena panah. Wa wajadnahu qad qutila, dan kami jumpai beliau telah terbunuh. Wa matsala bihil musyrikun, dan dicincang sama orang musyrik. Jasadnya itu dicincang oleh orang musyrik. Ya. Fama arafahu ahadun, sampai tidak ada satupun orang yang mengenal Anas bin Nadhr illa ukhtuhu, kecuali saudarinya, saudara perempuannya, bibananihi, yang dititeni adalah cincin yang ada di jarinya. Ini cincinnya Anas bin Nadhr. Wow, itu mungkin jasadnya, wajahnya ini sudah enggak rupa wajah, Pak. Karena kan mungkin kena sayatan, kena apa lagi, kena panah dan seterusnya. Demikianlah yang terjadi pada Anas bin Nadhr. Beliau ingin membayar ketertinggalan. Saya waktu perang Badar enggak bisa ikut, saya waktu perang Badar tidak hadir, maka saya ingin tebus itu dengan berjuang ketika perang Uhud. Terus maju sampai ada 80 tusukan, baik pedang, tombak, panah, totalnya ada 80, Pak. Masya Allah ya. Sehingga kita saja kalau tertusuk satu paku, wedine ra karuan. Ini sampai berapa jumlahnya? 80. Maka seperti itulah pilihan jihad. Jihad itu ada dua konsekuensi. Satu, mati. Dua, kembali cacat. Sehingga para sahabat ketika itu tubuhnya enggak semulus kita, Pak ya. Kita kan mulus, Pak ya. Ya paling banyak skrup-skrupnya gitu loh. Karena bekas apa? Cacar ya. Bekas luka, knalpot. Nah, itu kita. Terus bal-balan. Ya paling tidak minimal ya. Manusia di zaman sekarang itu minimal luka di sini. Imunisasi. Campak, okay. Kalaupun dia nggak punya luka, tapi bagi para sahabat luka itu hal yang biasa, sehingga di jasadnya ada banyak bekas-bekas luka. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang sangat sering perang, sehingga saat meninggal dunia, dan meninggal dunianya itu di atas ranjang. Khalid berharap meninggal ketika perang, tapi meninggalnya di mana? Di ranjang. Dijumpai banyak sekali bekas-bekas luka hasil dari perang. Tayyib.
Qala Anas, kata Anas, kunna nara aw nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi. Sehingga kami menganggap ada satu ayat yang Allah turunkan di surat Al-Ahzab itu turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh manusia seperti Anas bin Nadhr atau orang-orang yang seperti Anas bin Nadhr. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Sampai akhir ayat. Coba kita lihat surat Al-Ahzab ayat 23. Di surat Al-Ahzab ayat 23 Allah menceritakan bagaimana kondisi para sahabat. Minal mu'minin, di antara orang-orang mukmin itu rijalun, ada beberapa orang, shadaqu ma ahadullah alaih, yang membenarkan perjanjian mereka di hadapan Allah. Mereka berjanji, bersumpah, besok kalau ini saya akan ini, besok kalau A saya akan B, besok akan C, besok akan C. Dia lakukan komitmen itu. Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya sehingga dia mati dalam kondisi menunaikan janjinya. Kalau besok terjadi perang, saya akan maju ke depan. Dan dia tunaikan janjinya. Dia mati dalam keadaan dia telah berhasil menunaikan janjinya. Wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka, di antara sahabat, may yantadhir, ada yang masih nunggu. Wah, ternyata saya belum mati ya. Besok kalau ada perang lagi, saya akan mati di medan perang. Saya akan berjuang di medan perang. Masya Allah. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak goyah terhadap janji itu. Mereka tidak pernah geser terhadap janji itu. Komitmen itu tetap mereka pegangi, enggak pernah geser. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka terhadap komitmennya, dan Allah mengazab orang-orang munafik in syaa'a, jika Allah berkehendak, au yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terkadang ada orang itu yang patah semangat ketika menyaksikan tantangan. Kita walhamdulillah diberi oleh Allah kondisi yang aman, sehingga kita tidak menjumpai peristiwa sebagaimana yang dialami oleh para sahabat. Tapi bisa enggak Pak, suasana seperti ini dialami oleh manusia di zaman sekarang? Ya minimal yang mirip dengan kondisi zaman dulu. Mirip ya. Mungkin ya, mungkin. Ada banyak sekali orang yang daftar haji Pak. Ya, daftar haji reguler. Ini kan panjang penantiannya ya. Berapa penantiannya? 30 tahun. Penantian selama 30 tahun. Masya Allah. Di penantian 30 tahun itu usia masing-masing jamaah beragam. Ada yang 80 tahun belum berangkat. Ketika minta percepatan, saya sudah 80 tahun, bisa gak dipercepat? Sandurin jenengan tesih kathah. Di atas Anda masih banyak, Masya Allah. Di atas 80 tahun masih banyak yang ngantri. Baik, dalam masa penantian itu mereka dapat cerita, wah, sing jenenge haji reguler niku berat, Pak. Hotele aduh.
Terus di Mina itu tendanya umpuk-umpukan. Saya untuk tahun kemarin ya, tenda saya dengan tenda reguler itu bersebelahan. Dan masing-masing sebenarnya ada toiletnya. Ya cuman bukan sekat sebenarnya, itu gampang diterobos ya. Yang ini tenda furoda, yang ini reguler. Di sini toilet, di sini toilet. Nah, reguler toiletnya nyerang toilet furoda. Antrinya jadi panjang sekali. Sampai ada ibu-ibu yang sudah nggak kuat, akhirnya puff di depan toilet. Udah nggak kuat. Yang di sini putri, ini putra, ini putri, ini putra, sampai yang putri ke sini, ke tempatnya yang putra. Saking panjangnya antrian toilet. Terus saya sempat main ke tenda-tendanya reguler nih. Ya memang Masya Allah Pak, mesak nih Pak ya. Jadi ya mungkin ini luasnya berapa ini masjid ini? 9? Pinten? 9 kali 9. Rapet dengan apa? Kasur yang cukup untuk satu badan. Jajar. Sehingga nek turu kaya pindang. Baik, perjuangan itu berat. Dan orang kadang dapat cerita kayak gitu, terus kok piye wong akeh sing mati. Nah, disitulah ada ujian. Sehingga mereka punya komitmen untuk haji. Inilah yang disebut dengan berjanji di hadapan Allah, saya akan haji. Ahadu ma wa'adullah. Nah, kalimatnya tadi apa? Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Ahadullaha. Mereka membuat komitmen di hadapan Allah untuk berangkat haji. Ada yang tetap jaga komitmen. Dia tetap jaga komitmen. Saya akan tetap berangkat apapun keadaannya. Mati urip mangkat. Bois umur 90 di kerajaan itu kemarin yang paling sepuh 90 berapa? Yang di kerajaan Mbah Mangun kalau nggak salah ya. 90-an ke atas. Ibu-ibu ya, tetap berangkat. Dia tetap jaga komitmen. Ada yang nunggu. Sehingga ini tetap berangkat walaupun sudah sangat lemah. Ada yang masih nunggu. Allah mengatakan, "Faminhum man qadha nahbahu." Di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan janji dan komitmen itu, mati di sana. Wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka ada yang masih nunggu. Kapan sesuk aku iso rono? Mati nang kono ra apa-apa. Kapan saya bisa ke sana? Mati di sana tidak masalah. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak membatalkan komitmen itu sehingga tidak mundur. Ada pilihan yang ketiga, mundur. Aku ra sida mangkat, kok medeni kaya ngono. Akhirnya ditarik duitnya yang dulu dipakai daftar 25 juta, ora sida mangkat. Kenapa? Wedi. Ada kayak gitu, Pak? Hah? Banyak. Maka komitmennya apa? Dia batalkan, lalu dia mundur. Ketika dia mundur, komitmen dia batalkan, komitmen dia di hadapan Allah enggak jadi. Ya, pernah kita ceritakan ada bapak-bapak yang sudah sepuh, terus dinasihati sama anaknya, "Pak, wis tuwa arep mangkat."
batalno ya Pak, tarik duitnya ge apa, duit 25 juta kan lumayan banyak. Terus bapaknya bilang, saya nggak mau untuk membatalkan ini. Kalaupun saya mati sebelum berangkat haji, saya mati dalam penantian. Saya mati dalam penantian. Untuk dua yang pertama ini niatnya nggak putus. Wa ma baddalu tabdila. Ini niatnya nggak putus. Tapi kalau mundur niatnya putus. Wis aku ra sida. Ketoke kok ceritane do medeni kabeh. Keleleran, ra dikeimangan, panasan, pingsan, mati, wedi, ora sida. Ada kayak gitu? Hah? Banyak ya. Ada beberapa jamaah yang paranoidnya karena gampang takut sehingga diceritani kayak gitu terus ke bawah-bawah sampai akhirnya stres sebelum berangkat. Dia stres sebelum berangkat. Dan ada yang semangatnya tetap membara. Wis ora apa-apa, mati urip tak lakoni, bismillah berangkat. Walaupun sakit-sakitan, walaupun dalam posisi masih lemah dan seterusnya. Nah, mungkin semangat itu yang bisa kita tiru dengan mengambil pelajaran. Kalau dulu sahabat itu komitmen jihad, orang sekarang komitmen haji. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pencekap. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pelajaran di kesempatan pagi ini. Ada yang mau disampaikan, Pak? Tidak ada. Syuruk jam pinten, Pak? 6:02, kurang 5 menit. Tidak ada? Oh, monggo, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan Pak, ada yang pernah tanya kepada saya bahwa untuk haji itu Pak, haji itu kan, niat haji itu kan penting itu Pak ya. Bagaimana jika ada orang tua yang tidak ada niat haji Pak? Jadi niat haji itu enggak ada ketika dia masih hidup. Lantas anak-anaknya kepengen Pak, kepengen menghajikan dia kan. Haji amanah karena dia sudah haji. Boleh enggak Pak itu Pak? Karena tidak ada niat tadi. Terima kasih. Menghajikan maksudnya membadalkan. Oh iya, membatalkan itu Pak. Oh, beliau sudah meninggal. Sudah meninggal. Tapi pas dia masih sehat itu tidak ada niat haji Pak. Padahal ada kesempatan haji. Jadi, waktu itu beliau mampu nggak secara ekonomi? Mampu Pak, secara ekonomi mampu. Biaya juga ada Pak ketika itu, ketika masih hidup itu. Tapi anaknya kan kepengen Pak, itu orang tuanya itulah. Ya sudah kalau begitu orang tua saya hajikan, haji amanah ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Jadi orang yang mampu tapi tidak haji itu bahaya Pak. Ini bukan hal yang ringan. Coba kita bacakan sebuah riwayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti" Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Manusia wajib untuk berhaji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu melakukan perjalanan ke sana
Lalu di akhir ayat Allah mengatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan siapa yang kufur, maka Allah enggak butuh seluruh alam. Coba kita lihat ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kewajiban bagi manusia untuk Allah hajjul bait, berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, tapi siapa yang kafir? Kafir di sini maksudnya enggak mau haji. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah enggak butuh seluruh alam. Kowe ra gelem haji ra apa-apa. Aku ra butuh. Ungkapannya kayak gitu ya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya tidak haji padahal dia mampu itu dosa besar. Seperti apa kualitas dosanya? Kita lihat di sini. Diriwayatkan ada sebuah hadis. Man malaka zadan wa rahilatan tablughuhu ila baitillah wa lam yahujja. Siapa yang punya bekal yang bisa mengantarkan dia ke Baitullah, walam yahujja, tapi dia enggak mau haji, fala alaiha ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Sakarepe arep mati Yahudi atau arep mati Nasrani sakarepe. Kurang lebih kayak gitu ya. Ungkapan apa ini? Ancaman. Misalnya ada orang tua bilang seperti ini. Siapa di antara anakku gak gelem sekolah, sakarepe arep mulai gak mulai ke arepmu. Itu maksudnya gimana? Ancaman. Anak yang senengane keloyongan, yang sering keluar rumah, sering ngilang dari rumah, ketika dikasih ancaman kayak gitu seneng gak? Seneng. Misalnya ya, ada anak jarang tidur di rumah. Senengane turun ning nggone koncone, turun ning masjid, turun ning dan seterusnya. Lalu wong tuane ngasih ancaman. Nek ra sekolah sakarepmu, arep mulai gak mulai karepmu. Arep dadi anakku, ra dadi anakku sak karepmu. Itu maksudnya gimana? Ancaman. Bagi anak yang masih mengharapkan kasih sayang orang tua, dia akan nurut. Ini dia artikan sebagai ancaman. Oh, mulai gak mulai sakarepe, alhamdulillah wis gak mulai sisan. Aku tak rah sekolah wis sisan orang mulai. Orang kan tidak akan memahami demikian. Ketika ada ancaman seperti ini, siapa yang punya kemampuan dan dia tidak mau haji, terserah mau mati Yahudi, mau mati Nasrani, terserah. Nah itu maksudnya apa? Ancaman. Sama seperti hadis Nabi SAW, man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yashhad musallana. Yang punya kemampuan tapi dia tidak kurban, rasa neng masjid. Wah, sing ra tau neng masjid terus pripun? Alhamdulillah. Ora entuk neng masjid. Sisan ora neng masjid. Dia tidak akan mengatakan demikian, tapi itu ancaman bagi mereka yang masih punya harapan kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari Rabb-nya, maka dia akan menganggap itu sebagai ancaman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ataqal hajja," barang siapa yang diberi kemampuan untuk haji, falam yahujja, tapi dia enggak mau haji, fasawaun alaihi mata yahudiyan au nasraniyan, enggak ada bedanya dia mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Kemudian Umar juga pernah mengatakan, laqad hamamtu an ab'atha rajulan, aku punya keinginan untuk mengutus seseorang, ila hadhil amsar, lalu datang ke berbagai daerah, fayanduru ila kulli man kana indahu jiddah falam yahujja fayadribu alaihimul jizya mahum bimuslimin. Lalu dia cari
siapa yang punya kemampuan tapi gak mau haji, akan saya tarik upeti jizyah dari mereka. Kata Umar, mahum bimuslimin, mahum bimuslimin. Sing duwe kemampuan kok gak gelem haji, itu bukan orang muslim, itu bukan orang muslim. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Umar. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahasanya tidak haji padahal dia mampu, itu dosanya sangat besar. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebut orangnya kafir. Seperti pendapatnya Ibnu Habib. As-Suyuti pernah menukil sebuah keterangan, wa qad istadalla bi dhahiril ayah Ibnu Habib ala anna man tarakal hajja wa illam yunkirhu kafara. Berdasarkan dari makna teks ayat, maka Ibnu Habib berdalil bahwa siapa yang tidak haji padahal dia mampu, walaupun tidak mengingkari kewajiban haji. Aku ki yakin mas, nek haji ki wajib, tapi aku moh nek kon mangkat haji, kafara, maka dia kafir. Menurut pendapat Ibnu Habib. Wallahu alam. Terus gimana Pak kalau misalnya anaknya pengen menghajikan orang tuanya? Itu mirip seperti ini. Dhisik nalikane urip gak gelem salat. Terus bar mati disolatkan dengan cara borongan. Misalnya bapak dulu tidak sholat selama 3 tahun, udah? Berarti sehari 5 waktu kali 300 berapa? 356 65 kan Masehi, 56 Hijriah kali 356 ping telu. Nah, berapa kali sholat? Sekian. Terus dia datang ke pondok, Mbah Yai bisa enggak santrinya saya sewa untuk nyolati bapak? Lah piye? Satu sholat harganya 5.000. Jadi tidak sholat duhur sekian kali, tidak sholat asar sekian kali, terus disolati oleh santri. Jadi proyek gitu ya. Maka satu santri ada yang nyolati 10 kali ya, lumayan 50.000. Nah yang kayak gitu percuma. Baik. Kalau haji gimana Pak? Wallahu a'lam, meskipun kita tidak menyamakan haji dengan sholat, namun memang bahwasanya haji itu bisa dibadalkan. Tapi kalau orangnya sudah nggak mau haji, untuk apa dibadalkan? Kalau orangnya sudah tidak mau haji, kecuali kalau beliau masih hidup, maka bisa diberi ongkos untuk haji. Jadi kalau beliau sudah meninggal ya sudah, masing-masing membawa amalnya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.